Hai Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi ke channel YouTube Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas skripsi jurusan akuntansi khusus untuk bab 3. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Ilmuwan Muda untuk menonton video-video selanjutnya. Oke, penasaran? Saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan terkait cara menulis bab 3. Nah, bab 3 sendiri bisa disebut sebagai metode penelitian atau juga kerangka penelitian. Nah, untuk skripsi kali ini ya, jurusan akuntansi ini bab 3-nya adalah metode penelitian. Nah, bab 3 sendiri bisa kita bagi menjadi 6 subbab, 6 poin kalau di sini. 3.1 ada jenis penelitian, lalu 3.2 populasi dan sampel penelitian, 3.3 metode pengumpulan data, 3.4 definisi operasional dan pengukuran variabel, 3.5 metode analisis data, dan 3.6 model penelitian. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk 3.1 jenis penelitian. Nah, perlu diketahui penelitiannya di sini termasuk ke dalam jenis explanatory research. Nah, explanatory itu apa? Penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti. Nah, jadi variabel-variabel penelitiannya itu seperti apa? Itu explanatory research. Lalu pendekatannya menggunakan pendekatan apa? Kuantitatif. Nah, dan menggunakan data, sumber datanya ya, sumber data sekunder. Jadi data tambahan. Oke teman-teman, lalu 3.2 ada populasi dan sampel penelitian. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian di sini merupakan perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai dengan 2014. Lalu pemilihan sampelnya teman-teman ya, menggunakan jenis purposive sampling. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk memperoleh sampel yang sesuai ditentukan kriteria sebagai berikut teman-teman. Jadi ada kriteria khususnya. Yang pertama, perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang sahamnya aktif diperdagangkan di BI selama periode penelitian tersebut. Lalu nomor 2 syaratnya, perusahaan-perusahaan tersebut secara aktif mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode penelitian. Jadi aktif berturut-turut. Lalu yang ketiga, terdapat data yang dibutuhkan di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang keempat, laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Oke, lanjut ke bagian 3.3 ya, metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan datanya itu menggunakan metode apa sih? Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder ya. Dari mana? Dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, data yang digunakan itu apa? Meliputi laporan keuangan dan harga saham perusahaan tahun 2009 sampai dengan 2014. Nah, data ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia ya, bisa di situ. Oke, lanjut ke poin 3.4, ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Jadi penjelasan ya, arti secara operasional dan pengukuran variabelnya itu seperti apa. Jadi yang pertama ada variabel dependent. Nah, variabel dependent sendiri di sini adalah harga saham ya. Jadi harga saham itu didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada tahun tersebut. Oke, lalu 3.4.2 maksudnya nomor 2 ini kita membahas variabel independen. Jadi variabelnya setelah dependent ada independen. Untuk independen sendiri variabelnya adalah struktur modal. Jadi struktur modal di sini bisa dibagi lagi teman-teman. Variabel struktur modal akan diproksikan dengan menggunakan DAR, debt to asset ratio. Lalu ada DER, debt to equity ratio, dan ER, equity to asset ratio. Seperti itu. Lalu yang variabel ketiga ada variabel intervening. Variabel intervening di sini adalah kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan merupakan suatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan yang diukur dengan ROE atau Return on Equity, seperti itu. Lalu lanjut ke 3.5 ada metode analisis data.
Jadi analisis data yang digunakan itu seperti apa sih? Di sini metode analisis data pada penelitiannya menggunakan pendekatan partial least square atau PLS. Jadi di dalamnya ada analisa outer model, analisa inner model bagian dalam, lalu ada juga pengujian hipotesa. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama 3.5.1 ada analisis outer model. Nah, analisis outer model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model ini mendefinisikan bagaimana setiap indikator itu berhubungan dengan variabel latennya. Jadi intinya hubungan indikator dengan variabel laten seperti itu. Lalu bisa dibagi lagi teman-teman menjadi dua ya. Yang pertama ada uji validitas konstruk. Nah, validitas konstruk itu menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Konstruk itu apa? Ya, oke, lanjut dulu ya. Yang pertama ada lagi rinciannya itu validitas konvergen. Jadi uji validitas konstruk ini terdiri dari yang pertama validitas konvergen atau convergent validity, yang berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Jadi hubungannya itu erat. Nilai limiting factor yang diharapkan yaitu lebih dari 0,7. Jadi nilainya harus lebih dari 0,7. Lalu yang kedua ada diskriminan validity atau validitas diskriminan teman-teman ya. Di sini merupakan nilai cross loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju. Jadi dibandingkan seperti itu. Lalu lanjut bagian kedua dari bagian analisis outer model ini ada yang namanya uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nah, jadi ketepatan pengukuran seperti itu. Oke, lanjut 3.5.2 ada analisis inner model. Jadi inner model itu analisis struktural model dilakukan untuk memastikan apakah model struktural yang dibangun itu kuat dan akurat seperti itu. Jadi apakah kuat, akurat itu dianalisis kembali teman-teman. Ada lagi menjadi dua bagian, dibagi lagi analisis inner model ini ya. Yang pertama ada koefisien determinasi atau lambangnya R kuadrat. Nah, nilai R kuadrat ini digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi untuk mengukur ya bagaimana perubahannya seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya predictive relevance atau lambangnya Pi2, Pi kuadrat ya. Ini digunakan untuk melihat pengaruh relatif model struktural terhadap pengukuran observasi untuk variabel tergantung laten atau disebut juga variabel laten endogenous. Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang 3.5.3 ada pengujian hipotesis teman-teman. Ini masih bagian dari metode analisis data ya. Jadi secara umum metode explanatory research ini pendekatan metode yang menggunakan PLS. Nah, karena apa? Menguji hipotesis ini dapat dilihat dari nilai T statistik dan nilai probabilitas. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas, maka HA diterima dan HO itu ditolak jika P value kurang dari 0,05. Jadi bisa HA diterima dan HO nya itu ditolak jika kurang dari apa? 0,05. Nah, jika lebih dari berarti tidak seperti itu, kebalikannya. Oke, lanjut ke 3.6 ada model penelitian. Nah teman-teman, untuk model penelitiannya itu nanti akan digambarkan ya dalam bentuk diagram-diagram. Ada lingkaran kotak-kotak seperti itu, ada SM, KP, HS, RO, DAR, DER, ER, harga saham. Jadi ketiganya saling berkesinambungan. Jadi SM itu seperti yang saya katakan tadi dibagi menjadi 3 metode. Lalu KP juga, HS itu harga saham, maksudnya HS ya, harga saham.
Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau tanya silahkan di kolom komentar. Hai teman sobat ilmuwan muda, masih bingung tentang yang saya jelasin di video bab 3 tadi? Kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe video ini. Dan saya akhiri, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Siap, 1, 2, 3, yuk. Hai sobat ilmuwan muda, kembali lagi ke channel YouTube ilmuwan muda. Oke, penasaran? Kita Saksikan video, kalian bisa salam dari kami. salam dari kami, salam ilmuwan muda. Wes, wes,